Pernahkah kita berpikir, berapa kali ibu memanggil kita, akan tetapi kita menjawab dengan nada yang kesal? Berapa kali ayah ingin bercerita, akan tetapi kita lebih sibuk dengan layar ponsel kita. Kita sering mengira bahwa orang tua akan selalu ada, padahal suatu hari akan datang saat kita ingin mendengar suara mereka lagi, akan tetapi yang terdengar hanyalah keheningan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku pada waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Perhatikanlah, setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hak terbesar setelah haknya adalah hak kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengucapkan kata atau semisal dengannya kepada kedua orang tua kita, sebab yang mungkin kita anggap hanya sebuah kata biasa ternyata sangat melukai hati kedua orang tua kita. Dulu, ketika kita masih belum bisa untuk berjalan, merekalah yang menggendong kita tanpa mengeluh. Merekalah yang menggendong kita tanpa kenal lelah. Ketika kita sakit, mereka pun ikut begadang semalaman. Dan ketika kita menangis, mereka pun akan ikut panik melihat kita. Tetapi ketika mereka mulai menua, tangan mereka mulai gemetar, pendengaran mereka mulai berkurang, dan langkah mereka pun mulai melemah. Apakah kita masih memiliki kesabaran yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diberikan kepada kedua orang tuamu, kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan daripada kita. Ironisnya, terkadang kita lebih mudah membelikan hadiah untuk teman, mentraktir orang lain, atau menghabiskan uang untuk kesenangan kita pribadi.
Tetapi kita lupa menanyakan kepada kedua orang tua kita, Ibu, apakah ibu membutuhkan sesuatu? Ayah, apakah ada yang bisa aku bantu? Padahal terkadang kebahagiaan terbesar mereka bukanlah harta yang banyak, melainkan perhatian dari anak yang mereka cintai. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan akan tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Hanya kepadaku lah kembalimu, lalu aku beritakan apa yang kamu telah kerjakan. Islam mengajarkan untuk taat kepada orang tua. Tetapi jika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh menaatinya. Namun, sekalipun kita tidak mengikuti perintah yang salah, kita tetap wajib menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqi fi ma'asiyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, memiliki tauhid yang kuat dan mendahulukan ketaatan kepada Allah. Allah mendahulukan perintah untuk menyembah kepadanya sebelum perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pondasi utama pendidikan dalam Islam adalah tauhid, yaitu menanamkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Yang kedua, berakhlak mulia serta menjaga adab kepada orang tua. Allah melarang seorang anak berkata kepada orang tuanya, bahkan memerintahkan untuk berbicara dengan perkataan yang mulia dan penuh kelembutan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adab, bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Yang ketiga, memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap kedua orang tua. Allah merintahkan agar seorang anak merendahkan diri di hadapan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan mereka. Islam mengajarkan bahwa sebagaimana dahulu mereka merawat kita dengan sabar, maka kita pun harus bersabar dalam merawat mereka. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap keluarga, baik secara moral maupun materi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 215, Allah menjelaskan bahwa orang tua merupakan pihak yang paling berhak mendapatkan nafkah dan kebaikan dari seorang anak. Berbakti kepada kedua orang tua tidak harus menunggu kaya. Membantu pekerjaan mereka, meluangkan waktu atau sekedar menanyakan kabar mereka juga termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, mampu menyeimbangkan antara berbakti kepada orang tua dan menjaga prinsip agama. Quran Surah Al-Ankabut ayat 8 mengajarkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tetapi tidak boleh menaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, seorang muslim belajar untuk seimbang antara menghormati orang tua dan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu menjadi pribadi yang bersyukur dan menghargai setiap pengorbanan orang tuanya. Ayat-ayat maupun hadis mengingatkan bahwa orang tua telah berkorban sejak kita belum mampu melakukan apapun untuk diri sendiri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar rasa syukur diwujudkan dengan bentuk nyata, yaitu dengan berbakti, menghormati dan mendoakan mereka selama mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Ada orang yang hari ini masih bisa mencium tangan ibunya, masih bisa mendengar suara ayahnya, masih bisa meminta doa dari mereka. Namun, ada juga orang yang rela menukar seluruh hartanya hanya untuk mendengar sekali lagi suara "Nak, sudah makan?" dari ibunya. Tetapi kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Maka selama ayah dan ibu kita masih hidup, jangan sibuk mencari dunia hingga lupa kepada mereka. Karena ketika mereka telah tiada, yang paling sering datang bukanlah kenangan tentang harta yang pernah kita berikan, tetapi penyesalan atas waktu yang tidak pernah kita luangkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Semoga Allah
menjaga kedua orang tua kita yang masih hidup dan mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka yang telah mendahului kita. Amin, amin ya rabbal alamin.